Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna biha bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, Allahu yukrimuna bis-sadadi wat-taufiq wal-ikhlas fil aqwali wal-a'mal wa yashrahu sudurana wa yashfi maradana wa yu'allifu baina qulubina wa yuslihu dhata bainina wa na'udzu bihi min ahwali ahlin nar. Lillahi ta'ala, sebelum mengaji mari kita hadiahkan pahalanya suratul Fatihah untuk baginda kita, kekasih kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan para ulama yang meneruskan mereka, para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, para orang-orang yang telah berjasa kepada kita minal muslimin wal muslimat, minal aba'i wal ummahat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-hadithul awwal an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imamal Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibnil Mughirati ibni Bazdawai Al-Bukhari wa Abul Husaini Muslim ibn al-Hajjaji ibni Muslimin al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihaihima alladzaini huma ashahhul kutubi al-musannafah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada hadis yang pertama. Siaran kemarin karena ada kendala yang tidak bisa diatasi, maka kita ulangi pada malam hari ini. Mudah-mudahan pada malam hari ini tidak ada kendala apapun, dan yang mengaji, saya yang menyampaikan dan siapapun yang mendengarkan sudah niat dalam hati mengaji semata-mata karena Allah Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin menjadikan seorang hamba khosyah, semakin takut kepada Allah Ta'ala. Ilmu yang bermanfaat, ma yufidu al-khosyah, ilmu yang semakin menjadikan seorang hamba bertambah takwa kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi, ana a'lamukum billah, aku Sayyiduna Muhammad adalah a'lamukum billah, orang yang paling mengenal, orang yang paling makrifat kepada Allah Ta'ala. Wa akhsyakum lahu, dan akulah, yakni Sayyiduna Muhammad adalah orang yang paling khosyah,
kepada Allah Ta'ala. Artinya, semakin orang yang berilmu, maka dia semakin khosyah. Semakin dia banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka di antara tandanya adalah dia semakin khosyah kepada Allah Ta'ala. Hadis yang pertama, kita mulai. Sanadnya sampai kepada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini adalah gelar yang pertama kali dinisbatkan kepada Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin ini adalah gelar yang pertama kalinya itu disematkan, dinisbatkan kepada Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab adalah manusia terbaik setelah para nabi yang kedua. Artinya, para nabi, para rasul ini adalah manusia-manusia pilihan Allah Ta'ala. Satu nabi itu lebih utama dibandingkan dengan seluruh wali. Nah, setelah para nabi dan para rasul, ada manusia-manusia pilihan Allah Ta'ala yang sampai pada derajat wilayah, sampai derajat pada wali yang khusus. Karena ada wilayah ammah, ada wilayah khassah. Wilayah ammah itu bagi orang mukmin. Seluruh orang mukmin itu adalah orang yang dikasihi, orang yang diberi rahmat yang khusus oleh Allah Ta'ala dalam arti umum. Artinya, orang yang mukmin secara umum itu adalah orang-orang yang dikasihi, orang yang dirahmati secara umum oleh Allah Ta'ala, secara khusus oleh Allah Ta'ala. Semua orang mukmin adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Nah, Sayyiduna Umar itu adalah orang yang telah mencapai derajat wilayah yang paling utama setelah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Jadi setelah para nabi itu ada para wali. Nah, para wali yang paling utama dari mulai Sayyiduna Adam sampai hari kiamat, yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian disusul setelah Sayyiduna Abu Bakar adalah Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya mendengar sendiri, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Dalam redaksi ini ada kalimah innama yang dalam ilmu nahwu itu adalah kalimat huruf yang faidahnya adalah hasr. Hasr itu artinya mengkhususkan sesuatu. Mengkhususkan sesuatu pada hukum tertentu. Itu namanya hasr. Jadi innamal a'malu binniyat itu artinya sesungguhnya amal-amal ibadah itu hanya. Ada kata-kata hanya. Ini yang dimaksud dengan hasr. Jadi mengkhususkan sesuatu, dalam hal ini adalah amal, hanya pada hukum tertentu, yakni dengan adanya niat. Jadi singkatnya maknanya begini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya suatu amal itu bergantung dengan adanya niat. Jika tidak ada niat, maka amal ibadah itu tidak menjadi sah. Ini makna daripada innamal a'malu binniyat. Kemudian, amal apakah yang wajib untuk kita niati agar berpahala? Tentu adalah amal-amal ibadah yang wajib. Ya, amal-amal ibadah yang wajib itu harus disertai dengan niat. Harus ada niat.
Demikian juga ibadah yang sunnah. Itu juga harus ada yang namanya niat. Kemudian perkara yang mubah yakni perkara yang tidak diperintah dan tidak dilarang oleh Allah Ta'ala. Saya ulangi, perkara yang tidak diperintah, perkara yang juga tidak dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu namanya perkara mubah. Nah, agar perkara mubah ini mendapatkan pahala, maka diniatkan untuk membantu atau menunjang ibadah. Misalnya, orang yang berolahraga. Ada orang berolahraga. Ini adalah perkara yang mubah. Orang mau olahraga atau tidak, terserah dia. Itu mubah karena tidak diperintahkan oleh syara dan juga tidak dilarang. Akan tetapi apabila ada orang berolahraga, kalau pagi misalkan jalan ya sambil berjemur di bawah terik matahari yang sinarnya masih redup, kemudian sampai berkeringat, tubuhnya sehat. Dia ketika berolahraga, riyadhatul jismi, berolahraga, dia meniatkan, saya berolahraga agar badan saya sehat, ketika saya beribadah menjadi fit, staminanya itu prima. Nah ini, olahraga yang semacam ini, perkara yang mubah, karena adanya faktor niat, maka menjadi sebagaimana ibadah. Artinya berpahala sebagaimana ibadah. Para ulama menyebutkan lil wasaili hukmul maqasid. Sesuatu yang menjadi wasilah, suatu ibadah, maka hukumnya sama dengan ibadah itu sendiri. Artinya sama-sama berpahala. Walaupun pahalanya beda, tapi tetap sama-sama berpahala. Orang yang berolahraga karena niat untuk agar badannya sehat, ketika beribadah staminanya kuat, maka dia berpahala. Seakan-akan dia itu beribadah. Artinya sama-sama mendapatkan pahala. Kemudian untuk berbuat jahat, atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh syara, ini tidak membutuhkan niat. Orang yang melakukan misalkan mencuri tanpa niat pun ya namanya tetap mencuri. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah innamal a'malu binniyat. Jadi sahnya suatu amal, baik yang fardu ataupun yang sunnah ataupun yang mubah, jika ingin mendapatkan pahala sebagaimana ibadah, maka bergantung dengan adanya niat. Dengan adanya niat. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis innamal a'malu binniyat. Maka saya mengingatkan pada pemirsa semuanya, para ulama menyebutkan bahwa orang yang sudah memasuki usia baligh, usia dia sudah berkewajiban melakukan perintah-perintah agama, perintah-perintah berupa kewajiban-kewajiban agama, dan dia sudah masuk usia untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh agama. Itu namanya usia baligh. Nah, orang yang sudah masuk pada usia baligh, maka dia diwajibkan untuk niat 1 kali. Niat apa? Niat untuk melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah, yakni perintah-perintah yang wajib, kemudian niat untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam hati dia niat. Nah, kalau lafadznya, kalau redaksinya begini. Nawaitu imtithalah jami'i awamirillah wajtinaba jami'i nawahihi imtithalan atau fardhan lillahi ta'ala. Saya niat melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Ta'ala, dan saya niat menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dengan tujuan
melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Jadi di dalam melakukan kewajiban, di dalam menjauhi apa yang dilarang itu semata-mata karena melaksanakan perintah Allah, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Ini wajib bagi setiap orang yang sudah memasuki usia baligh. Kalau ada di antara pemirsa yang belum melaksanakan niat ini, maka wajib untuk mengqadha. Ya, saya ulangi. Nawaitu imtithala jami'i awamirillah. Saya niat melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Wajtinaba jami'i nawahihi. Dan saya berniat menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Fardhan lillahi ta'ala. Niat ini hukumnya fardu lillahi ta'ala. Saya lakukan karena ikhlas memenuhi perintah Allah Ta'ala. Ini wajib dilaksanakan oleh siapapun yang memasuki usia baligh. Yang belum, maka wajib mengqadha. Ya. Jika ada yang belum, silahkan diqadha. Redaksinya seperti yang saya sebutkan tadi. Dan yang paling penting adalah yang ada di hati. Kembali kepada al-hadis yang pertama ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya, saya ulangi, sah dan tidaknya suatu ibadah itu bergantung ada dan tidak adanya ibadah, ada dan tidak adanya niat. Jika ibadah tidak ada niat, maka tidak sah. Jika ibadah terdapat niat, maka hukumnya sah. Nah, kemudian apakah fungsi niat itu? Fungsi niat itu agar membedakan antara mana yang terkategori sebagai ibadah dan mana yang terkategori sebagai adah atau kebiasaan. Saya ulangi, fungsi atau faidah atau fungsi daripada niat itu adalah untuk membedakan sesuatu yang jika dilakukan itu sebenarnya kelihatannya sama. Tapi jika ada niat maka terbedakan apakah itu merupakan ibadah atau merupakan suatu adah atau kebiasaan. Nah, seperti orang mandi sholat Jumat. Mandi ketika hari Jumat. Orang kalau mandi biasa saja tanpa niat, itu tanpa adanya niat melakukan sunnah di hari Jumat, maka mandinya dianggap sebagai mandi yang biasa, tidak berpahala. Tapi kalau mandi dengan air yang secukupnya, kemudian dia niat dalam hati, saya mandi karena ingin melaksanakan sunnahnya hari Jumat. Nah, maka bernilai ibadah. Atau mandi bagi orang yang sehabis haid, nifas, wiladah. Nah, itu ketika mandi dia harus niat. Karena apa? Mandi yang sebelumnya yang merupakan kebiasaan itu hanya bisa terbedakan apabila ada faktor niat. Jadi saya ulangi, fungsi daripada niat itu adalah untuk membedakan satu perbuatan yang secara lahir sama, tapi terbedakan antara mana yang ibadah dengan mana yang adah, mana yang merupakan kebiasaan, mana yang biasa dilakukan sehari-hari. Nah, itu fungsi daripada niyyah. Kita lanjutkan. Wa innama likulli imri'im ma nawah. Hadis ini dilanjutkan bahwa seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Artinya apa? Kalau tadi redaksi innamal a'malu binniyat ini menjelaskan tentang sah dan tidaknya suatu amal. Nah, sedangkan lanjutan daripada hadis ini itu sedang menjelaskan tentang bagaimana agar ibadah itu berpahala.
Orang yang meniatkan ibadahnya semata-mata karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, semata-mata karena beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak ada niat yang lain. Dia tidak ingin dipuji, tidak ingin diagungkan, tidak ingin dipanggil sebagai orang yang misalkan soleh dan sebagainya. Nah, jadi semata-mata dia ingin mendapatkan apa yang Allah ridhoi, semata-mata karena melaksanakan perintah Allah. Nah, inilah yang akan menjadikan amal seseorang jika terpenuhi syarat rukunnya, terpenuhi ketentuan-ketentuannya, dan hanya karena ingin mendapatkan apa yang Allah ridhoi, itulah yang berpahala. Jadi kalau innamal a'malu binniyat itu menjelaskan tentang sah tidaknya suatu amal. Sedangkan wa innama likulli imri'im ma nawa itu berbicara tentang berpahala atau tidaknya suatu amal. Nah, semacam itu. Jadi ada aspek sah dan tidak, ada aspek berpahala atau tidak. Nah, ini yang disampaikan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Faman kanat, nah ini hadis terusan kalimat atau redaksi hadis yang selanjutnya, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ini penjelas yang berupa contoh. Tadi dikatakan wa innama likulli imri'im ma nawa. Nah, penjelasannya itu berupa contoh. Dicontohkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa berhijrah, barang siapa melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu umat Islam diwajibkan untuk berhijrah. Nah, diwajibkan untuk berhijrah. Nah, orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, hijrahnya itu ilallahi wa rasulihi. Kalimat ilallah itu artinya berhijrahnya karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, karena ingin mendapatkan apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Wa rasulihi, dan memenuhi perintah Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Artinya hijrahnya betul-betul sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Rasulullah perintahkan kepada umatnya pada waktu itu. Nah, jadi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi maknanya barang siapa yang berhijrah karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, dan karena memenuhi perintah Rasulullah, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dianggap hebat, bukan karena ingin dianggap sebagai pahlawan, sebagai pejuang, disebut sebagai terkenal sebagai orang yang melakukan pengorbanan yang banyak dan sebagainya. Tidak demikian. Nah, orang yang demikian ini, maka hijrahnya betul-betul sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, sesuai dengan perintah Rasulullah. Artinya apa? Hijrahnya betul-betul berpahala. Maksudnya demikian. Nah, ini ada rahasia yang disampaikan oleh ulama. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikenal sebagai orang yang tidak mengulang-ulang satu kalimat
Jadi beliau itu ungkapannya singkat, padat. Jadi redaksinya sedikit, tapi maknanya begitu dalam. Tapi dalam hadis ini disebutkan lafaz Allah dan lafaz Rasul disebutkan 2 kali. Nah, padahal menurut bahasa Arab yang merupakan hukum asal, ya, merupakan ilmu dalam bahasa Arab yang pada umumnya apabila dalam satu kalimat tersebut 2 kalimat yang berulang. Ada kalimat yang diulang-ulang dalam satu redaksi. Ini menurut mereka ini adalah sesuatu yang terlalu panjang. Nah, tapi di sini ada rahasianya. Jadi kalau berdasarkan ilmu bahasa Arab yang umum dikatakan harusnya redaksinya begini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilaihima. Nah, gitu. Pakai kata ganti, tidak menyebut nama Allah dan Rasul lagi. Apa rahasianya? Rahasianya menyebut asma Allah, menyebut asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dianjurkan untuk agar kita tidak berbosan-bosan menyebut asma Allah Ta'ala. Jadi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lezat. Beliau merasakan nikmat apabila menyebut asma Allah Ta'ala. Yang padahal menurut ilmu nahwu pada umumnya kalau ada penyebutan nama 2 kali dalam satu kalimat ini dianggap sesuatu yang kurang kurang relevan ya dalam ilmu nahwu. Tapi ada rahasia di balik itu. Apa? Ada pelajaran dari baginda Nabi kita bahwa menyebut asma Allah, menyebut asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hendaknya kita jangan bosan-bosan menyebut asma Allah, menyebut asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sebaliknya, apabila seseorang berhijrah melakukan perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah. Kurang lebih katanya jaraknya Mekah dan Madinah itu 600 kilo. Nah, kalau tidak salah ya, nanti bisa dikoreksi. Antara Mekah menuju ke Madinah itu 600 kilo. Nah, kalau 600 kilo di zaman itu belum ada kendaraan bermotor, tidak ada sepeda motor, tidak ada mobil, tidak ada alat transportasi yang lain, kereta dan semisalnya itu tidak ada. Nah, begitu jauh dan gersang, panas, jarang air, jarang sumber-sumber air. Nah, ini 600 kilo dan meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda, meninggalkan sanak saudara yang tidak mau hijrah. Nah, ini apabila seseorang melakukan hijrah itu lidunya karena ingin mendapatkan harta benda, awim ro'atin atau karena termotivasi ingin mendapatkan perempuan yang akan dinikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka yang ia dapatkan adalah apa yang menjadi tujuannya. Artinya dia tidak mendapatkan pahala. Bisa jadi orang yang hijrah dari Mekah menuju ke Madinah tujuannya adalah harta benda, tapi dia tak dapat harta iya, tak dapat pahala juga iya. Tapi seandainya dia mendapatkan harta benda, maka hanya itu yang ia dapatkan. Di akhirat tidak berpahala. Dan seandainya ada orang yang berhijrah karena ingin mendapatkan perempuan yang dinikahinya, itulah yang ia dapatkan. Artinya dia hanya mendapatkan apa yang diinginkan saja, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Orang yang berhijrah semacam ini bukan berarti bukan berarti berdosa.
Ada orang berpindah dari dari Mekah menuju ke Madinah, tujuannya adalah harta benda, maka bukan berarti haram, tapi tidak berpahala. Ada orang berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah ingin mendapatkan wanita idamannya, maka bukan berarti dosa, namun itu saja yang ia dapatkan, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Yang berdosa itu apabila berhijrah atau amal apapun. Ini yang dicontohkan adalah hijrah. Amal yang begitu berat pada waktu itu, seandainya dilakukan bukan karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, bukan karena semata-mata melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, tapi karena ingin dipuji. Si fulan, dia orang yang tangguh, dia orang yang hebat, agar dipuji orang. Nah, ini orang yang semacam ini dalam hati mempunyai niat agar dipuji orang, agar diagungkan oleh orang lain. Nah, ini yang berdosa. Kalau niatnya hanya semacam itu atau dua-duanya. Orang berhijrah, orang melakukan amal apapun agar dia mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala dan juga agar dipuji. Ini juga sama-sama tidak mendapatkan pahala, justru berdosa. Jadi saya ulang, apabila ada orang melakukan suatu amal, hijrah misalkan, yang menjadi tujuannya itu adalah harta benda, bukan karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala, bukan karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, maka dia tidak berpahala, dia hanya mendapatkan apa yang dia inginkan, seandainya dia mendapatkan. Nah, kemudian apabila ada orang berhijrah atau melakukan ibadah apapun, tapi dengan maksud agar dipuji, agar diagungkan, agar dimuliakan oleh orang lain, maka yang semacam ini berdosa dan menggugurkan pahala. Demikian juga yang sama-sama berdosa dan menggugurkan pahala apabila orang melakukan hijrah atau amal kebaikan apapun, niatnya dua, ingin mendapatkan ridho dari Allah dan sekaligus ingin mendapatkan pujian. Yang semacam ini adalah niat yang tidak benar, artinya tidak membuahkan pahala dan sekaligus justru malah dia berdosa. Nah, di sini disebutkan wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa berhijrah karena harta dunia, karena urusan dunia, atau karena perempuan yang hendak dinikahinya. Nah, ini kalimat atau redaksi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat indah. Beliau katakan, "Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Maka hijrahnya sesuai atau hanya akan membuahkan apa yang diinginkan. Ya, beliau tidak mencelanya, tapi di sini tidak membuahkan pahala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, inti daripada hadis ini adalah tahsinul amal. Tahsinul amal, memperbaiki amal. Artinya, amal kita betul-betul sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Di sini dicontohkan hijrah. Hijrah betul-betul secara lahir dilakukan, ya, dari Mekah menuju ke Madinah. Ini namanya tahsinul amal. Kemudian yang kedua, tahsinun niyah, memperbaiki niat. Jadi yang dituntut oleh syarak, yang diperintahkan, yang dituntut oleh syarak kepada kita, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah yang pertama,
tahsinul amali, memperbaiki amal. Artinya secara lahiriah kita betul-betul sesuai. Dan yang kedua, ini tidak kalah penting, tahsinun niyah, memperbaiki niat. Bagaimana agar niat kita itu baik? Yakni apa? Ingin mendapatkan ridho dari Allah, ingin melaksanakan perintah Allah Ta'ala, ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Itu adalah niat-niat yang baik. Jadi pada intinya hadis yang pertama ini adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki amal, untuk memperbaiki niat. Bagaimana agar amal kita itu baik, artinya sesuai dengan syariat, dan bagaimana agar niat amaliyah batiniah kita itu juga baik, artinya sesuai dengan perintah syara'. Imamuna Asy-Syafi'i berkaitan dengan hadis ini, beliau mengungkapkan bahwa hadis yang pertama yang ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, beliau menekankan, beliau sangat begitu apresiatif, begitu tanggapannya begitu luar biasa terhadap hadis ini. Beliau mengatakan bahwa saking pentingnya hadis ini, beliau mengatakan yadkhulu fi hadithi, saya ulang, yadkhulu fi hadithi al-a'malu binniyat thuluthul ilmi. Pada hadis innamal a'malu binniyat ini sampai dengan selesai, di dalamnya terdapat sepertiga ilmu yang ada pada syariat Islam. Kenapa beliau menyebut bahwa hadis ini itu merupakan inti dari sepertiga ajaran agama Islam. Ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i ini kemudian diperjelas oleh Al-Imam Al-Baihaqi yang mengatakan bahwa karena amalnya seorang hamba itu berkaitan yang pertama dengan lisannya. Kemudian yang kedua adalah anggota badannya. Kemudian yang ketiga adalah hatinya. Nah ini. Jadi karena amal perbuatan manusia itu berkaitan dengan lisan, anggota badan, kemudian hati, maka Sayyiduna Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan hadis ini memuat sepertiga ilmu, dalam arti aspek niat yang merupakan amalia hati dan amal-amal lain selain niat, ini merupakan bagian penting yang harus kita perhatikan. Artinya secara lahiriah kita harus memperbaiki agar amal kita betul-betul sesuai dengan panduan syariat. Dan hati kita juga mulai diperbaiki dengan ilmu, ya, dengan mempraktekkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para kiai-kiai kita, amaliyah lahir kita, amaliyah batin kita, bagaimana agar amal lahir dan batin kita semakin baik. Nah, inilah yang dimaksud dengan ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa hadis ini kandungannya merupakan sepertiga ilmu. Maka hendaknya saking pentingnya niat dan amal-amaliyah hati yang lain, Imam Asy-Syafi'i menekankan betapa amaliyah hati itu sangat penting. Kemudian ada ungkapan dari Sayyidunal Imam Sufyan Ats-Tsauri melihat betapa yang namanya amal hati, amal batin itu sangat penting. Beliau mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Yang maknanya kurang lebih, aku tidak begitu berat mengobati penyakit-penyakit yang ada. Atau maknanya begini, aku tidak begitu berat
mengobati apa-apa yang ada di diri saya dibandingkan dengan memperbaiki niat. Saya ulangi, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Aku tidak berusaha dengan usaha yang begitu begitu luar biasa. Aku tidak melakukan sesuatu yang begitu berat dibandingkan dengan berusaha untuk memperbaiki niatku. Artinya perbuatan hati, karena sifatnya hati itu mudah berubah-ubah. Hati itu sangat mudah berubah. Maka perbuatan hati ini hendaknya diperhatikan. Wa ma summiyal qalbu illa litaqallubihi. Ada seorang penyair yang mengatakan bahwa hati itu tidak disebut sebagai qalbun oleh orang Arab itu illa litaqallubihi, karena yang namanya hati itu mudah sekali untuk berubah. Jadi maka hendaknya kita senantiasa memperhatikan amal-amal kita. Seandainya ada orang yang menggunakan pakaian yang bagus. Orang yang punya pakaian yang bagus, jika diniati untuk apa? Tahadduts bin nikmah. Yang namanya tahadduts bin nikmah itu tidak hanya mengucapkan saya dapat ini, dapat uang sekian, saya panen ini dan sebagainya. Enggak demikian. Tahadduts bin nikmah itu menampakkan bahwa saya mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Saya menggunakan pakaian yang layak, pakaian yang bagus. Maka saya pakai pakaian ini untuk menutupi aurat saya. Dan menutupi aurat itu adalah penting, merupakan perintah Allah Ta'ala. Kalau ada orang menggunakan pakaian, dan pakaiannya itu menutupi aurat tanpa niat memenuhi perintah Allah Ta'ala, maka dia tidak berpahala. Dia hanya tidak terkena dosa. Kalau ada orang menutup auratnya dengan pakaian yang menutupi auratnya, kemudian dia lupakan niat, maka dia tidak berpahala karena tidak ada niat. Namun yang ia dapatkan atau manfaat dia menutup aurat itu sekadar dia tidak terkena dosa. Jika ingin berpahala, maka ketika berpakaian hendaknya kita niat, saya berpakaian itu karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Atau utamanya dengan ditambahi doa, Alhamdulillahilladzi kasani ma'uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Semacam itu. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat itu menentukan. Jadi kita berpakaian itu apakah karena kebiasaan kita berpakaian atau karena kita melaksanakan perintah Allah. Tadi dikatakan bahwa fungsi daripada niat adalah membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Jika seseorang berpakaian tanpa adanya niat memenuhi perintah Allah, maka itu hanya berlaku sebagai kebiasaan yang tidak berpahala. Tapi karena dia menutupi aurat, maka dia tidak berdosa. Seandainya dia menginginkan mendapatkan pahala, hendaknya dalam hati niat melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Lalu bagaimana jika lupa? Nah, tadi ketika pagi kita gugup pakaian begitu ya, karena misalkan ingin masuk ke kantor atau ke sekolah atau ke sawah, terlambat misalkan, takut terlambat, lupa dengan niat. Nah, maka kita dianjurkan untuk tajdidun niyah, memperbaiki niat. Jadi dalam hati tadi pagi kita lupa, padahal sudah berpakaian seperti ini, maka boleh atau harus apabila kita ingin mendapatkan pahala melakukan niat. Ya Allah, tadi saya lupa. Saya ketika berpakaian lupa untuk melakukan niat. Maka mulai saat ini saya niat. Saya berpakaian itu karena memenuhi perintah Allah Ta'ala. Demikian itu.
Jadi misalkan seperti orang yang, mohon maaf, saya contohkan memakai cincin seperti ini. Kalau diniati sebagai kebiasaan maka tidak berpahala. Tapi kalau diniati meniru apa yang dilakukan oleh Nabi misalkan, maka berpahala. Kalau niatnya agar disebut sebagai orang yang terhormat dan sebagainya, maka berdosa. Nah, inilah fungsi daripada niat. Jadi saya ulangi, ini adalah pengingat dari ulama sufi, ulama yang betul-betul berilmu dan mengamalkan ilmunya, yakni orang yang sufi. Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Aku tidak betul-betul merasakan usaha yang begitu berat dibandingkan dengan aku memperbaiki niatku ini. Seperti itu. Dan karena faktor niat, sesuatu yang kelihatannya remeh maka akan besar, akan berpahala, akan agung menurut Allah Ta'ala. Sebagaimana diungkapkan oleh Abdullah ibnul Mubarak yang mengatakan, rubba saghirin tu'azzimuhun niyyah. Banyak perbuatan yang lahiriahnya kelihatannya kecil tapi agung menurut Allah, yakni berpahala dikarenakan faktor niat. Warubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Dan betapa banyak amal yang kelihatannya berat, kelihatannya itu sesuatu yang fenomenal kata orang sekarang. Tusaghiruhun niyyah, tapi menjadi kecil artinya, menjadi tidak berpahala karena faktor niat. Ya, karena tidak ada faktor niat, jadi niatnya nggak ada atau niatnya jelek. Demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat di malam ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi panjenengan semuanya yang mendengarkan, yang menyimak acara ini. Kalau ada kesalahan bisa dikoreksi. Dan kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang membantu terlaksananya pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan semakin menambahkan ilmu kita, semakin menambahkan khasyah kita kepada Allah Ta'ala, semakin menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang imannya sempurna dan meninggalnya dalam keadaan keimanan yang paling sempurna. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.